Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai determinan matrik. Nah, determinan matrik. Yang pertama akan kita lihat dulu determinan matrik untuk yang berordo 2 kali 2. Misalnya ini ada matrik A. Matrik A itu misalkan anggotanya ada A, B, C, D. Nah, maka untuk determinan matrik itu misalnya det A, atau bisa juga ditulis dengan det A. Ini semua dibaca dengan determinan A. Nah, untuk mencari determinan A atau det A dari matrik A yang ini, det A itu sama dengan caranya adalah kita kali silang kemudian kita kurangi, yaitu A kita kali dengan D dan B kita kali dengan C, sehingga det A-nya menjadi A kali D dikurang B kali C. Maka inilah rumus atau cara untuk mencari determinan matrik. Sekarang coba perhatikan contoh soal. Misalkan diketahui matriks B sama dengan 2, 1, 2, 4. Nah, misalkan diketahui matriks B sama dengan 2, 1, 4, maka tentukan determinan dari matriks B. Nah, jawab. Det B sama dengan, maka matriknya caranya tadi apa? 2 kali 4 dikurang 1 kali 2. 2 kali 4 kurang 1 kali 2. Sehingga det B sama dengan 8 kurang 2. Sehingga det B-nya sama dengan 6. Nah, jadi untuk determinan matrik B sama dengan 6. Nah, selanjutnya akan kita lihat lagi tentang adjoint matrik. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah hanya adjoint matrik untuk yang berordo 2 kali 2. Misalnya diketahui matrik A sama dengan A, B, C, D, maka untuk adjoint itu kita lambangkan saja dengan ADJ ya. ADJ ini dibaca dengan adjoint matrik A sama dengan caranya adalah A dan D kita tukar posisinya. Jadi kita tukar letak dia, sehingga di sini menjadi D, yang ini menjadi A. Sehingga ini D, kemudian ini A. Nah, sedangkan untuk B dan C posisinya tetap, tetapi kita kasih dia tanda negatif, sehingga di sini menjadi min B, min C. Oke, itu. Ini yang disebut sebagai adjoint matrik. Sekarang selanjutnya kita lihat contoh soal untuk adjoint ini. Kita dari tempat tadi saja, Nak. Nah, dari sini misalnya diketahui ada matrik B. Misalnya matrik B ada 4, 5, 7, 9. Nah, maka untuk adjoint B itu sama dengan, ikuti rumus yang tadi.
Maka 4 dan 9 kita tukar letaknya, 5 dan 7 kita kasih tanda min, sehingga di sini menjadi 9, kemudian 4, kemudian di sini min 5 dan min 7. Jadi adjoin B adalah 9 min 5 min 5. Ini maksudnya min 7. Nah, jadi untuk adjoin B adalah 9 min 5 min 7 dan 4. Itu dia untuk adjoin matrik. Sekarang kita lanjut lagi dengan inverse matrik. Nah, dalam inverse, sekarang kita lanjut lagi untuk inverse matrik. Nah, dalam inverse matrik ini kita memerlukan determinan dan adjoin. Nah, itu sebabnya kenapa sebelumnya dijelaskan dulu bagaimana mencari determinan dan bagaimana menentukan adjoin. Karena untuk menentukan inverse matrik kita membutuhkan determinan dan adjoin. Nah, untuk inverse itu lambangnya misalnya diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D. Maka misalkan yang ditanya adalah inverse matrik A atau A inverse. Ini dibaca dengan A inverse atau disebut dengan inverse matrik. Nah, untuk menentukan rumus inverse matrik atau A inverse itu sama dengan caranya adalah 1 per det A dikali dengan adjoin A. Nah, A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Itu kalau dia yang diketahui adalah matriks A. Nah, kalau seandainya yang diketahui itu nantinya matriks B, maka yang dicari juga inverse dari matriks B. Maka kalau untuk inverse matriks B, berarti rumusnya juga berubah menjadi 1 per det B dikali dengan adjoin B. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks A, untuk mencarinya kan perlu determinan sama adjoin. Nah, mencari determinan A sama dengan yang telah Ibu jelaskan tadi. Begitu juga dengan adjoin A seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang coba kita perhatikan contoh soal. Diketahui misalnya matriks A sama dengan 2, 3, 1, 3. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya diketahui matriks A adalah 2, 3, 1, 3. Maka pertanyaannya tentukan inverse dari matriks A. Nah, sekarang kita jawab. Inverse dari matriks A berarti kita pakai rumus yang ini. Sehingga A inverse itu sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Sama dengan 1 per det A. Det A tadi rumusnya kan udah Ibu jelaskan, untuk determinan kita kali silang kemudian kita kurangi. Berarti yang kita kali adalah 2 kali 3 kita kurang dengan 1 kali 3. Berarti di sini 2 kali 3 dikurang dengan 1 kali 3. Kemudian dikali dengan adjoin A. Adjoin dari matriks A yang ini. Berarti kita tukar letak antara 2 dan 3. Sehingga di sini menjadi 3, kemudian 2. Dan yang 1 dan 3 posisinya tetap, tetapi kita tambah min. Sehingga ini min 1, min 3. Nah, sama dengan ini 1 per 2 kali 3, 6.
kemudian dikurang 1 kali 3, 3. Dikali matrik ini tetap kita tulis 3 min 1 min 3, 2. Sehingga ini sama dengan 1 per 6 kurang 3, 3. Kemudian dikali dengan 3 min 1 min 3, 2. Sehingga sama dengan, nah kalau bentuknya sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja langsung ke dalam, yaitu 1/3 kita kalikan ke semua anggota yang ada dalam matrik, sehingga ini menjadi 1/3 kali 3, jadinya 3/3. Kemudian 1/3 kali min 1, jadinya min 1/3. Kemudian 1/3 kali min 3, ini jadi min 3/3. Kemudian 1/3 kali 2, ini menjadi 2/3. Nah, sama dengan 3/3, 1. Min 1/3 berarti ini tetap min 1/3 karena udah paling sederhana ini kan bentuknya. Kemudian ini lagi min 3/3 sama dengan min 1. Kemudian 2/3 ini juga sudah sederhana, yaitu 2/3 bagi 2/3. Nah, jadi A inverse-nya adalah ini dia matriknya 1 min 1/3 min 1 2/3. Nah, jadi seperti itulah cara mencari inverse dari matrik. Berarti harus kita cari dulu, kalau seandainya yang diketahui di soal itu adalah matriks A, ini matriks A lagi, maka untuk menentukan inverse dari matriks A yang harus kita cari itu adalah determinan A dan adjoin dari matriks A. Seperti contoh tadi yang sudah Bu jelaskan, ini matriks A diketahui. Maka untuk menentukan inverse-nya kita masukkan ke rumus seperti ini, lalu baru kita cari determinannya, kemudian masukkan adjoinnya, sehingga diperoleh inverse dari matriks A itu adalah 1 min 1/3 min 1 dan 2/3. Nah, demikianlah untuk materi matriks yang hari ini. Wakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.